Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Puput Novianti Arsyad dan saya Maftuhan Nur Alfida. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan hasil rangkuman kami dari salah satu artikel ilmiah dengan judul Bisakah Teknologi Blockchain Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Wakaf Uang di Indonesia? Untuk poin pertama di sini ada masalah riset yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama, bagaimana tingkat akuntabilitas dan transparansi kas wakaf di Indonesia. Yang kedua, bagaimana strategi peningkatannya akuntabilitas dan transparansi wakaf uang di Indonesia. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengkaji penerapan teknologi blockchain pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi wakaf uang masuk di Indonesia. Di sini ada beberapa perbedaan penelitian yang ini dengan penelitian sebelumnya. Di sini ada 2 poin. Yang poin pertama, penelitian ini mengevaluasi akuntabilitas dan transparansi wakaf tunai secara digital layanan melalui studi literatur, wawancara mendalam, dan observasi bersama praktisi wakaf, praktisi IT, LKS PWU, nazir, dan regulator wakaf. Poin kedua, penelitian ini menilai penggunaan teknologi blockchain dalam membangun akuntabilitas dan kerangka model wakaf uang yang transparan melalui studi literatur, wawancara mendalam, dan observasi dengan praktisi wakaf, praktisi IT, LKS PWU, nazir, dan regulator wakaf. Selanjutnya, teori yang digunakan dalam artikel ilmiah ini yaitu wawancara terhadap nazir mengenai teknologi blockchain. Pengelolaan wakaf produktif dengan menggunakan blockchain memungkinkan peningkatan efisien dan efektivitas pengelolaan wakaf dari 2 sisi. Pendekatannya dari tersentralisasi menjadi terdesentralisasi. Pada riset ini menggunakan teori triangulasi yang merupakan strategi penelitian kualitatif untuk menguji validitas melalui konvergensi informasi dari berbagai sumber. Sumber data triangulasi melibatkan mengumpulkan data dari berbagai macam orang termasuk pribadi, kelompok, keluarga, dan masyarakat. Tujuan pengumpulan data dalam triangulasi adalah memperoleh banyak perspektif dan data validasi. Menurut Netow, tahun 2020, analisis dengan teori triangulasi sangat penting dalam penelitian yang melibatkan wawancara untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang situasi yang diselidiki, terutama ketika meneliti bidang-bidang sensitif secara politik. Di dalam penelitian ini digunakan metode triangulasi dengan membandingkan informasi dari narasumber praktisi terhadap akuntabilitas pada ketiga LKS PWU. Selanjutnya ada metode riset. Wawancara dan studi literatur merupakan sumber data untuk penelitian penyusunan kerangka model dari analisis masalah dan solusi terhadap permasalahan akuntabilitas dan transparansi kas wakaf melalui perbankan syariah. Model penelitian yang dikembangkan kerangka kerja hanya dapat diselesaikan setelah data dan informasi tentang preferensi atau tanggapan atau pendapat disediakan oleh praktisi wakaf terhadap permasalahan yang akan diteliti. Pada karya ilmiah kali ini, peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara secara langsung dengan pakar dan praktisi untuk mendapatkan data preferensi. Data ini pengumpulannya difokuskan pada praktisi LKS PWU, ahli wakaf, praktisi IT, dan regulator untuk mengumpulkan data yang diperlukan analisis kualitatif dalam kerangka analisis yang akan digunakan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Selanjutnya masih mengenai metode riset, teknik pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku atau referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selain itu, penelitian kepustakaan juga dapat membantu peneliti dalam memecahkan masalah tersebut, permasalahan transparansi wakaf tunai. Hal ini juga digunakan untuk mengevaluasi tingkat akuntabilitas dan transparansi kas wakaf di Indonesia.
Tujuan observasi adalah untuk memperoleh data, digunakan untuk memperoleh keberadaan objek, situasi, konteks, dan makna. Dalam penelitian ini, penulis melihat secara langsung kegiatan pengelolaan wakaf uang. Setelah penyusunan data dikumpulkan untuk penelitian model kerangka, langkah selanjutnya adalah analisis data untuk memperoleh hasil. Analisis data adalah pencarian secara sistematis, penyusunan data proses yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengorganisir data ke dalam kategori, mendeskripsikannya ke dalam unit, mensistensis mereka, dan menyusun menjadi pola. Peneliti memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan menyimpulkan penelitian. Data yang diperoleh bersifat deskriptif, hasil wawancara, studi literatur, dan observasi. Selanjutnya adalah temuan riset. Yang pertama adalah hasil wawancara dengan beberapa narasumber dari 3 LKS PWU, yaitu Bank Muamalat, Bank BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Menyajikan 5 komponen akuntabilitas, diantaranya transparansi, tanggung jawab, kontrol, tanggung jawab, dan daya tanggap telah dimiliki oleh 3 LKS PWU. Namun, itu penerapan aspek pengendalian dengan indikator pemantauan dan penilaian nazir LKS PWU BNIS mempunyai derajat yang lebih tinggi karena pemantauannya selalu dilakukan setiap 3 tahun sekali. Sedangkan di 2 institusi lainnya, indikator tersebut tidak dilakukan secara rutin. Namun jika dilihat dari ketiga institusi tersebut, pelaporan berkala mengenai perkembangan dana wakaf dan proyek belum terlaksana. Oleh karena itu, hal ini perlu dilakukan meningkatkan transparansi dengan menggunakan teknologi blockchain sehingga tingkat kepercayaan masyarakat akan meningkat. Yang kedua, model wakaf uang di LKS PWU melalui layanan wakaf digital sekarang, yaitu pertama, wakif bisa mengakses wakaf digital platform seperti Waktu Muhijah, Wakaf Hasanah, dan Jadi Berkah. Di platform sudah ada pilihan beberapa mitra nazir yang mempunyai program wakaf tunai atau uang tunai wakaf. Wakif dapat memilih program wakaf yang diinginkan. Kapan melakukan sumbangan wakaf, wakif akan membacakan akta ikrar wakaf. Jika setuju, wakif bisa langsung mentransfer wakaf sumbangan. Jika wakaf tunai minimal dengan nilai nominal sebesar 1 juta rupiah, maka wakif akan mendapatkan sertifikat wakaf tunai dari LKS PWU dengan tembusan kepada nazir. Lalu, nazir dari LKS PWU mendaftarkan wakaf tunai kepada menteri melalui agama indikator dinas kota atau kabupaten dalam waktu sekitar 7 hari sejak LKS PWU melepas SWU dan BWI setempat. Ketika dana wakaf telah terkumpul, nazir akan melaksanakan program wakaf. Setelah nazir menyelesaikan program wakaf, nazir boleh mendapat 10% pengelolaan wakaf dan masing-masing 90% akan disalurkan kepada mauquf alaih. Yang ketiga, platform digital wakaf masih berbasis server sentralistik dan keamanan datanya mudah diretas. Pada saat yang sama, wakaf harta merupakan suatu nilai aset yang sangat berharga bagi negara dan umat masyarakat, sebagai nilai investasi yang abadi dan terus berkembang. Wakaf harta benda harus tetap aman. Kemudian kepemilikan data wakaf dari orang yang diwakafkan harus dipelihara selamanya. Wakaf data harus abadi. Pengelolaan data wakaf harus di tempat yang terpercaya, dan data wakaf harus dijaga sampai ke akar-akar aspek detailnya. Apalagi data dan pelaporan wakafnya belum terintegrasi secara real time. Ini adalah kelemahan yang ada saat ini platform wakaf digital. Yang keempat, melalui wawancara beberapa praktisi, baik dari pakar perbankan, lembaga wakaf, maupun IT, tersebut penerapan sistem blockchain pada pengelolaan wakaf memiliki peluang yang cukup tinggi karena keunggulannya. Blockchain berfungsi dalam transaksi keuangan.
Dengan menggunakan sistem blockchain, data pengumpulan wakaf akan tersebar beberapa server dan mempunyai backup agar datanya lebih banyak aman. Penjelasan ini mengikuti apa yang diungkapkan oleh Zhu dan Zhou 2016. Mereka mengatakan bahwa sistem blockchain memiliki tingkat yang tinggi, tingkat efisiensi dan keamanan. Hasil wawancara praktisi IT, peluang implementasi blockchain pada wakaf pengelolaan baik untuk penghimpunan dana maupun distribusi ke nazir tinggi menurut beberapa orang keunggulan sistem blockchain yang dijelaskan. Kelima, berdasarkan wawancara ahli dan regulator. Karena tingginya potensi wakaf uang di Indonesia, masyarakat membutuhkan sebuah sistem yang dapat menjamin akuntabilitas pengelola wakaf. Blockchain adalah satu sistem yang dapat menjamin akuntabilitas wakaf tunai. Menurut beberapa ahli, penerapan blockchain teknologi dalam pengelolaan wakaf tunai mempunyai potensi dan dapat meningkatkan akuntabilitas. Keunggulan sistem blockchain seperti kemudahan, transparansi, dan kecepatan akan memudahkan wakif untuk melacak penggunaan dana wakafnya. Menurut wawancara dengan para ahli, blockchain akan menjamin keamanan dan akuntabilitas pengelola dana wakaf. Yang keenam, perbedaan antara wakaf tunai model dalam LKS PWU saat ini dan berbasis teknologi blockchain, yaitu model pengelolaan wakaf tunai bersifat terpusat dan terdistribusi database. Pada teknologi blockchain, sistem pencatatan penggunaan konsep akuntansi dan tidak ada penghapusan data dan modifikasi, atau data akan permanen atau tidak dapat diubah. Lebih-lebih lagi, semua transaksi diautentikasi dan diverifikasi dengan aman. Bisnis proses yang tercatat di blockchain tidak mungkin dilanggar, dan semua pihak menyetujui dan memvalidasi transaksi yang terjadi. Platform digital dengan teknologi blockchain akan bersifat publik di mana saja semua transaksi dapat dilihat secara transparan oleh masyarakat. Data tidak dapat diubah secara manual atau dipalsukan. Penjelasan ini sama seperti pernyataan Sukmana dan kawan-kawan 2020. Mereka mengatakan itu blockchain dapat membantu pengelolaan wakaf seperti memfasilitasi audit dan verifikasi tanpa biaya, efisiensi biaya. Dibandingkan dengan metode tradisional, teknologi blockchain lebih baik tata kelola, biaya transaksi yang lebih rendah, dan transparansi yang lebih besar. Selain itu, teknologi blockchain akan meningkatkan kepercayaan lebih tinggi wakif. Kesimpulan, model wakaf uang berbasis blockchain teknologi memiliki keuntungan karena lebih aman. Lebih-lebih lagi, data wakaf dapat diintegrasikan dan dilaporkan secara real-time. Di bagian terakhir, ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan permasalahan penelitian yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi wakaf tunai tentang bagaimana strategi peningkatannya akuntabilitas dan transparansi wakaf uang, serta penerapannya teknologi blockchain dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi wakaf uang atau wakaf tunai di perbankan syariah. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas wakaf tunai pengelolaan yang dilakukan LKS PWU Bank Umum Syariah berada pada tingkat yang dapat diterima. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya 5 indikator akuntabilitas, termasuk transparansi, tanggung jawab, kontrol, tanggung jawab, dan responsif. Namun, beberapa aspek seperti keamanan data harus lebih diperhatikan. Teknologi blockchain dapat menjadi solusi bagi banyak orang. Kelemahan yang dimiliki oleh wakaf digital saat ini. Beberapa strategi meningkatkan akuntabilitas adalah seleksi nazir yang kompeten, literasi SOP akuntansi, sosialisasi wakaf, dan implementasi blockchain dalam pengelolaan wakaf, baik untuk wakaf penimbunan atau pendistribusian oleh LKS PWU. Peluang dari implementasi blockchain pada pengelolaan wakaf sangatlah besar. Pasalnya, sistem blockchain memiliki banyak kelebihan, misalnya saja seperti kecepatan, transparansi, dan tingkat keamanan yang lebih tinggi daripada sistem konvensional. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dalam hal segi ruang lingkup studi yang hanya ada di Indonesia.
dan metodologi yang hanya berfokus pada 3 bank syariah. Karena itu, kajian selanjutnya dapat diperluas menjadi studi banding dengan menggunakan pendekatan kritis, pendekatan yang mengkaji perkembangan wakaf uang dalam beberapa hal negara. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.